Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darisa Sajuitasari dengan IPM C1B025037 dengan Prodi Manajemen. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang rangkuman pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Nurmanza SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Pertemuan 1 yaitu Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia, 2. Sikap berbahasa Indonesia, 3. Teks dalam kehidupan akademik, 4. Menjelajahi dunia pustaka digital, 5. Teori presentasi ilmiah, 6 dan 7. Mendesain proposal kegiatan, 10 dan 11. Mendesain proposal penelitian, dan 14-15. Menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Presentasi ini mencakup rangkuman seluruh pembelajaran dari pertemuan awal hingga akhir dengan berbagai materi penting terkait penggunaan bahasa Indonesia seperti hakikat bahasa Indonesia, sikap berbahasa, teks akademik, pustaka digital, proposal kegiatan hingga penulisan artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian. Pertemuan 1, Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai media utama untuk menyatukan masyarakat dari berbagai latar budaya dan bahasa melalui komunikasi yang efektif dan universal. Identitas bangsa dan pemersatu nasional. Bahasa Indonesia memberikan identitas unik bagi bangsa Indonesia sekaligus menjadi simbol pemersatu, terutama dalam menghadapi keragaman budaya dan bahasa daerah. Bahasa ilmu pengetahuan dalam dunia akademik. Dalam konteks akademik, bahasa Indonesia menjadi medium penting dalam penelitian, penulisan karya ilmiah, dan komunikasi formal di perguruan tinggi. Peran Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia secara historis ditetapkan sebagai bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjadi tonggak penting kebangkitan nasional dan kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa. Transformasi dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, budaya, dan teknologi. Pertemuan kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap bangga terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah simbol identitas bangsa dan alat pemersatu masyarakat Indonesia. Sikap bangga ini mencerminkan penghormatan terhadap warisan budaya nasional yang kaya, serta upaya memperkuat wibawa bahasa Indonesia di tingkat internasional. Sikap setia menggunakan bahasa Indonesia. Kesetiaan terhadap bahasa Indonesia ditunjukkan melalui penggunaan bahasa ini sebagai alat komunikasi utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi formal. Kesetiaan ini membantu menjaga keberlangsungan bahasa sebagai pemersatu bangsa. Sikap bertanggung jawab dalam penggunaan bahasa Indonesia. Tanggung jawab menggunakan bahasa Indonesia tercermin dari penerapan bahasa yang baku, santun, dan sesuai dengan kaidah dalam berbagai konteks, terutama dalam kehidupan akademik. Ini meliputi penulisan karya ilmiah, laporan, hingga komunikasi profesional. Pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks akademik. Dalam dunia akademik, bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghala ilmu pengetahuan. Sikap yang baik dalam berbahasa membantu menciptakan komunikasi yang jelas dan efektif, sehingga dapat menunjang pembelajaran dan penelitian. Keterkaitan sikap berbahasa dengan etika. Sikap berbahasa yang mencakup santun dan sesuai kaidah menciptakan interaksi akademik yang menghormati nilai-nilai etika. Hal ini memperkuat nilai sopan santun dan profesionalisme dalam lingkungan perguruan tinggi. Pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik. Yang pertama adalah peran teks akademik. Teks akademik berfungsi sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, memungkinkan transfer ide dan gagasan secara sistematis, objektif, dan terstruktur. Yang kedua, karakteristik teks akademik. Teks akademik memiliki ciri utama seperti objektivitas, logika yang tertata, penggunaan bahasa yang baku, serta struktur sistematika untuk mendukung kredibilitas ilmiah. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana utama pengembangan dan penyebaran ilmu, membantu mahasiswa mengasah kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan gagasan secara terorganisir.
Pertemuan keempat yaitu menjelajahi dunia pustaka digital. Pemanfaatan sumber referensi digital. Mahasiswa diajarkan untuk menggunakan platform seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional untuk mendapatkan informasi yang valid dan kredibel sebagai bahan referensi akademik. Validasi sumber digital. Pentingnya kemampuan mahasiswa untuk memilah dan memastikan keabsahan sumber referensi yang digunakan, sehingga informasi yang diambil dapat mendukung penulisan proposal, skripsi, atau artikel ilmiah. Keterampilan mendalam. Pengetahuan ini mengembangkan kemampuan literasi digital mahasiswa, terutama dalam hal pengelolaan referensi dengan mengombinasikan berbagai sumber pustaka digital yang terpercaya dan relevan. Peran teknologi dalam akademik. Dunia pustaka digital menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, akses cepat terhadap informasi, serta mempermudah proses pembelajaran dan penelitian. Penggunaan pustaka digital menjadi aspek penting dalam penulisan artikel ilmiah, memastikan mahasiswa dapat berpijak pada referensi yang memenuhi standar akademik, serta mendukung pengembangan gagasan atau hasil penelitian. Pertemuan kelima yaitu teori presentasi ilmiah. Yang pertama adalah penguasaan materi. Penting untuk menguasai materi secara mendalam agar dapat menyampaikan ide secara percaya diri dan berbasis fakta yang valid. Yang kedua, struktur penyampaian. Penyampaian harus terorganisir dengan baik, mulai dari pembukaan, pembahasan inti, hingga penutupan agar audiens dapat mengikuti alur dengan mudah. Yang ketiga, bahasa formal. Gunakan bahasa yang sopan, profesional, dan sesuai kaidah bahasa Indonesia baku untuk menciptakan suasana akademis yang mendukung. Yang keempat, kontak mata dan intonasi suara. Jaga kontak mata dengan audiens sebagai bentuk interaksi, serta variasikan intonasi. Di pertemuan 6 dan 7, yaitu mendesain proposal kegiatan. Latar belakang proposal. Mengidentifikasi masalah atau kebutuhan tertentu yang menjadi alasan utama kegiatan dilaksanakan, serta menjelaskan peran kegiatan bagi pemecahan masalah tersebut. Tujuan dari proposal yaitu merumuskan dengan jelas hasil yang diharapkan dari kegiatan, baik untuk individu, kelompok, atau masyarakat luas. Manfaat dari kegiatan yaitu merinci kontribusi kegiatan dari dalam aspek sosial, lingkungan, atau ekonomi, serta bagaimana implementasinya memberikan dampak positif. Metode pelaksanaan menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan, termasuk langkah-langkah spesifik yang dirancang demi mencapai tujuan kegiatan secara efektif. Anggaran kegiatan yaitu menyediakan rancangan biaya yang terperinci, termasuk alokasi dana untuk tiap aspek kegiatan, guna memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana. Jadwal kegiatan yaitu menyusun rancangan waktu pelaksanaan yang sistematis, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan dengan memperhatikan durasi yang sesuai untuk tiap tahapan. Dari pertemuan tersebut, kami membuat proposal program bantuan mahasiswa wirausaha atau BMW Universitas Bengkulu pada tahun 2025 dengan judul Backlift Eco-Friendly atau BELIF dari Bengkulu, bidang usaha, seni, industri kreatif, yang dibuat oleh 8 orang. Ini merupakan bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, luaran yang diharapkan, dan manfaat kegiatan. Selanjutnya, bab kedua yaitu gambaran umum usaha tentang produk Backlift ramah lingkungan, yang berisi analisis produk, analisis pemasaran, dan macam-macam produk Backlift eco-friendly yang kami buat. Yang pertama adalah Backlift Simple dengan harga 20.000. Yang kedua Backlift Premium dengan harga 25.000. Yang ketiga Backlift Custom dengan harga 25.000. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Ini merupakan biaya variabel per bulan per 1 bulan. Selanjutnya rincian biaya seperti peralatan produksi, promosi, administrasi. Selanjutnya yaitu proyeksi hasil. Bab 3 yaitu menjelaskan metode pelaksanaan seperti alat dan bahan, proses pembuatan, proses pemasaran,
Selanjutnya yaitu adalah bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama adalah ringkasan anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Selanjutnya pertemuan 10 hingga 11 yaitu mendesain proposal penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang memberikan gambaran atau mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dalam menulis bagian ini penting untuk mengemukakan data pendukung atau fenomena aktual yang relevan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagian ini menjabarkan secara spesifik pertanyaan atau masalah penelitian. Rumusan masalah harus dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dan berorientasi pada solusi. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian mendeskripsikan hasil akhir atau capaian yang ingin diperoleh dari penelitian. Penulis harus secara jelas menyatakan aspek yang ingin dianalisis atau dijelaskan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Menjelaskan kontribusi penelitian baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian harus dirumuskan secara komprehensif agar penilaian nilai dari penelitian menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan tinjauan terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Di sini, peneliti mengidentifikasi hasil penelitian terdahulu serta landasan teori yang mendukung. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian memberi penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, serta jenis metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Bagian ini harus dijabarkan secara rinci untuk memastikan keilmian penelitian. Dari pertemuan tersebut, kami sudah membuat analisis sistematika penulisan dan penggunaan bahasa skripsi yang beranggotakan 8 orang. Skripsi yang kami analisis yaitu ditulis oleh Dia Ayu Cahyaningrum, Fakultas Ekonomi Universitas Semarang 2024, yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Persepsi Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung. Studi pada Counter CM Seluler Emrangen Demak. Yang terakhir pertemuan 14 dan 15 yaitu menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Penulisan artikel ilmiah yang pertama adalah struktur baku. Artikel ilmiah disusun dengan struktur yang jelas, terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan untuk mempermudah pembaca memahami isi penelitian. Yang kedua yaitu bahasa formal. Penulisan menggunakan bahasa ilmiah yang baku, logis, dan berbasis data, mengutamakan keakuratan penyampaian informasi. Selanjutnya yaitu referensi valid. Mendukung argumen dengan sumber-sumber yang kredibel dan relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, atau artikel terpercaya. Yang keempat yaitu analisis mendalam, menawarkan analisis yang tajam dan mendalam berdasarkan data penelitian guna memberikan nilai tambah bagi pembaca. Yang terakhir yaitu tujuan akademik. Artikel ditunjukkan untuk memperkaya pengetahuan di bidang tertentu sesuai dengan bidang keilmuan. Presentasi artikel ilmiah. Yang pertama adalah penguasaan materi. Presentasi menuntut penyaji untuk memahami isi artikel secara menyeluruh, termasuk metode, hasil, dan implikasi penelitian. Yang kedua yaitu struktur presentasi. Penyampaian informasi diatur secara runtun, mulai dari latar belakang penelitian hingga kesimpulan, untuk memastikan audiens memahami dengan baik. Yang ketiga, bahasa dan penyampaian. Menggunakan bahasa yang formal dan intonasi yang jelas, serta menyeimbangkan komunikasi verbal dengan nonverbal secara kontak mata. Yang keempat yaitu mendukung, media mendukung. Memanfaatkan media visual seperti slide atau diagram untuk menjelaskan data dan konsep secara efektif kepada audiens. Dan yang kelima yaitu keterlibatan audiens. Mengupayakan interaksi dengan audiens, misalnya melalui sesi tanya jawab, untuk membangun komunikasi dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Dari pertemuan tersebut, saya sudah membuat artikel yang diterbitkan oleh Garuda Dailycom dengan judul No Marketing No Sales atau tantangan utama UMKM yang sering diabaikan pada Kamis 27 November 2025. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan akademik mahasiswa, mulai dari penggunaan bahasa yang baik dan benar,
penulisan karya ilmiah, penyusunan proposal, hingga publikasi artikel ilmiah. Melalui mata kuliah ini, saya tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga belajar berpikir kritis, sistematis, dan komunikatif dalam komunikasi akademik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.